Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin belajar shorof atau tasrif. Jadi tasrif secara bahasa adalah perubahan, sedangkan secara istilah tasrif adalah perubahan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang berbeda, karena menghendaki makna yang diinginkan. Contohnya doroba yadribu. Nah, perubahan dari doroba menjadi yadribu lah ini yang disebut dengan tasrif. Nanti ada terusannya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata dasar makan, contohnya makan, kita bisa diubah dari bentuk makan menjadi bentuk yang lain seperti orang yang makan, sedang makan, makanan, jangan dimakan, alat makan, makanlah, tempat makan, dan sebagainya. Nah, perubahan dari makan ke bentuk yang lain inilah kalau dalam ilmu shorof disebut dengan tasrif. Kemudian contoh tasrifnya adalah sebagai berikut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, tadi tasrif adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Para ulama shorof itu berbeda pendapat. Asal dari bentuk tersebut ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah fi'il madhi, tapi ada yang mengatakan juga asal dari tasrifan tersebut berasal dari isim masdar. Setelah mengetahui tasrifan itu apa, langkah selanjutnya kita mengetahui tentang sighot. Apa itu sighot? Sighot adalah nama-nama dari bentuk tersebut. Misalnya fa'ala, ini sighotnya adalah fi'il madhi. Yaf'ulu sighotnya fi'il mudhari'. Fa'lan sighotnya isim masdar ghairu mim. Wa maf'alan sighotnya isim masdar mim. Fahuwa sighotnya isim domir. Fa'ilun sighotnya isim fa'il. Wadhaka adalah isim isyarah. Maf'ulun sighotnya isim maf'ul. Uf'ul sighotnya fi'il amar. La taf'ul sighotnya fi'il nahi. Maf'alun isim zaman. Maf'alun isim makan. Nah, isim zaman dan isim makan ini hurufnya sama, maf'alun maf'alun. Kemudian terakhir ada sighot isim alat yaitu mif'alun. Kemudian keterangannya, fi'il madhi berarti fi'il adalah kata kerja madhi yang menunjukkan sudah dilakukan. Berarti kalau fi'il madhi nanti maknanya dikasih sudah. Misalnya fa'ala sudah melakukan, nasoro sudah menolong, doroba sudah memukul, dan sebagainya. Kemudian yaf'ulu fi'il mudhari', fi'il tadi artinya kata kerja, mudhari' menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Misalnya yaf'ulu sedang melakukan atau akan melakukan. Misalnya yansuru akan menolong atau sedang menolong, dan sebagainya. Kemudian fa'lan dan maf'alan itu sama-sama isim masdar, bedanya cuma ada mim dan tidak. Tapi dari segi makna itu sama saja. Itu menunjukkan kata bendanya, yaitu pekerjaan gitu. Kalau nasron berarti pertolongan. Fahuwa isim domir yang menunjukkan arti dia, laki-laki, huwa. Kemudian fa'ilun isim fa'il tadi menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Misalnya fa'ilun orang yang melakukan. Misalnya nasirun orang yang menolong. Kemudian wadhaka wawunya huruf ngatof dan dhaka adalah isim isyarah. Kemudian maf'ulun isim maf'ul menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan. Kemudian uf'ul fi'il amar, fi'il berarti kata kerja, amar menunjukkan perintah. Berarti kata kerja perintah. Lakukanlah misalnya. La taf'ul adalah fi'il nahi, yaitu larangan atau mencegah. Jangan lakukan gitu. Maf'alun itu lafadznya sama. Yang pertama adalah isim zaman menunjukkan waktu melakukan kegiatan tersebut.
Kemudian isim makan adalah tempat melakukannya. Kemudian mif'alun adalah isim alat atau alat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk lebih memahaminya, saya kasih contoh yang lain, yaitu nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nasoro tadi fi'il madhi sihotnya karena berada di depan. Karena fi'il madhi maka maknanya dikasih sudah. Nasoro sudah menolong. Kemudian yansuru sihotnya fi'il mudhore, karena fi'il mudhore harus dikasih makna sedang atau akan. Maka makna dari yansuru adalah sedang menolong atau akan menolong. Kemudian nasron dan mansoron ini merupakan isim masdar. Nasron ghairu mim, mansoron isim masdar mim, artinya adalah pertolongan. Kemudian fahuwa adalah isim domir, maknanya fa ini maka, huwa adalah menunjukkan dia laki-laki. Kemudian nasirun, sihotnya adalah isim fa'il, maknanya orang yang menolong. Kemudian wadhaka isim isyarah, artinya dan itu. Mansurun adalah isim maf'ul yang menunjukkan orang yang ditolong. Kemudian unsur fi'il amar, artinya tolonglah. La tansur fi'il nahi, artinya jangan kamu tolong. Kemudian mansorun ini sama. Yang isim zaman ini menunjukkan waktu menolong. Kalau isim makan, mansorun menunjukkan tempat menolong. Kemudian minsorun adalah isim alat yang berarti alat yang digunakan untuk menolong. Sama halnya dengan tasrifan lafadz doroba yadribu dorban wa madroban ila akhirihi. Doroba artinya memukul karena sihotnya fi'il madhi maka sudah memukul. Yadribu nomor 2 sihotnya fi'il mudhore berarti sedang atau akan memukul. Dorban dan madroban artinya pukulan karena ini sama-sama isim masdar. Kemudian fahuwa doribun itu orang yang memukul dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.